saya bakal nanya nih beberapa hal gitu ke Mas Heri, tapi nanti teman-teman yang lain bisa nanya juga. Dan bahkan Mas Heri juga bisa nanya ke saya, atau mungkin nanya ke teman. Jadi forumnya eh, cair aja lah gitu, nggak kayak webinar yang mungkin satu arah atau dua arah antara moderator dan yang sharing gitu. Tapi ini kayak kumpul daring gitu ya, kayak silaturahmi. Di- Oke, oke. Oke, sambil nunggu yang lain ya, eh, mungkin Mas Heri boleh dong cerita gitu, eh, apa ya, mungkin latar belakangnya, lalu kegiatannya sekarang apa aja, Baik, kemudian baik. tahu medium dan mulai nulis, enggak, mulai nulis lalu tahu medium itu sejak kapan? Mungkin bisa cerita itu dulu deh. Baik. Eh, ya, perkenalan dulu deh ya. Saya Eri. Kalau di sosial media saya pakai namanya Eri Deter. Hmm. Eh, Latar belakang itu saya graphic design, lulusan DKV. Terus baru 2,5 tahunan ini eh, apa ya memutuskan untuk lebih berkesenian, jadi Hmm. seniman ceritanya. Tapi ya seniman yang memang karena basicnya desain gitu, jadi ya masih kuat lah latar belakang itu gitu di Hmm. kekaryaan saya. Hmm. Nah, dari situ sih sebetulnya sebelum memutuskan pun menggambar memang sudah bagian dari keseharian ya, selain memang profesi. Saya pernah jadi ilustrator dan sebagainya. Hmm. Terus eh, punya medium tuh lumayan lama sih, awal-awal 2014 atau 2000 berapa gitu. Eh, dulu blogging juga di blogspot gitu. Zaman blogspot itu. Nah di situ juga tiap hari menggambar dan bercerita gitu. Atau sekedar kegiatan. Ya lebih ke jurnal lah. Cuman tahun 2000 saya lupa tapi udahan gitu karena emang udah nggak rame juga di platformnya, terus sibuk bekerja dan sebagainya. Terus sudahlah lama berpuluh tahun mungkin tidak aktif menulis. Kalaupun menulis bukan untuk kebutuhan seperti yang sekarang saya lakukan di Medium gitu, memang menuliskan kebutuhan lain. Tapi saya punya blog yang memang tidak saya publis, maksudnya dipublis, cuman tidak saya Bagikan. pasang di mana-mana gitu, Ah, lebih ke tempat sampah lah. iya. Kadang puisi, kadang cerita, dan sama sekali tidak memakai aturan-aturan. Benar-benar bebas lah emang, karena buat saya ketika bosen menggambar, salah satu ekses saya itu ya menulis, walaupun dalam bentuk yang bebas. Jadi lebih mengeluarkan aja. Jatuhnya akhirnya banyaknya seperti puisi. Nah, ketertarikan itu tuh sebetulnya sudah lama sih terpapar karena dulu aktif di komunitas toko buku kecil di Bandung, Oh, terus toko buku lawang, baca-baca dan sebagainya lah yang mengiringi masa kuliah lah. Jadi sudah terpapar di situ dan sempat bekerja juga sebagai editor buku, oh, oke. terus jadinya ya lumayan terpapar lah di situ. Akhirnya ya membaca, ikut klub baca dan sebagainya yang akhirnya membangun apa ya namanya, membangun image tersendiri dalam benak saya tentang tulisan. Oke. Nah, tapi saya tidak pernah benar-benar serius 4 bulan terakhir ini ya di Medium. Sebenarnya udah lama banget pengen bikin kayak gitu. Cuman Ah, momentumnya sih setelah ada MPP ya. iya, iya. Setelah udah Ivan cerita itu terus yang wah menarik nih dijadikan momentum lah.
terinspirasi menulis setiap hari itu. Kan pernah ikutan juga menulis bercerita 30 hari bercerita yang gitu-gitulah. Ya, ya, Cuman ya. nggak pernah sekomprehensif di Medium itu yang selesai sekian ratus Hmm. kata gitu tuh. Terus konsisten, berusaha untuk konsisten dan memilih memang konsistensi saya itu tidak mempublis setiap hari akhirnya gitu. Karena ternyata keteteran, Nah, apalagi kalau ngirim ke publikasi jadi yang harusnya saya sebetulnya saya nulis hari itu dan sudah terpublikasi, cuman karena ada tahap editorial jadi tidak posting di hari yang saya inginkan gitu. ya. Jadinya kacau, ini gimana ya, saya kayak kurang hari itu belum menulis. Akhirnya jadi dua kali menulis di hari yang sama dan sebagainya. Yang akhirnya keteteran, terus yang enggak sih akhirnya menulis setiap hari iya, tapi untuk sampai mempublikasi ya semampunya aja. Saya belum seperti Uda yang memang tiap hari dia harus keluar. Tapi itu terbangun, rutinitas itu mulai terbangun dan semakin lancar lah bercerita, semakin apa ya, mulai paham dipisah dan tidak dipisah walaupun masih disatukan atau aturan-aturan baku lainnya ya sambil jalan. Iya, iya. Jadi kemudian memilih menulis itu karena setiap menggambar itu dalam benak saya tuh selalu ada cerita di balik gambar-gambar itu. Hmm. Itu berarti nulis dulu atau gambar dulu? Bulak balik bulak balik Bolak-balik. bolak balik. Kadang saya merespon gambar menjadi tulisan, kadang Ya. tulisan jadi gambar, bolak balik yang mana yang maunya aja gitu. Hmm. Cuman karena lebih sering menggambar, lebih seringnya memang dari gambar kemudian jadi tulisan. Hmm. Cuman setelah rutin menulis, kemudian jadi vice versa karena kadang ide tulisannya lebih banyak karena saya ingin tiap hari kan, Ya, terus ya. kemudian banyak, terus ada kebutuhan untuk, aduh ini nggak ada ilustrasinya gitu. Akhirnya, yaudah deh, hari ini saya menggambar buat itu. Emang Oke. khusus buat tulisan itu. Ada juga yang emang nggak nyambung, Mas. Hmm. Yang memang ya udahlah ini, maksudnya nggak nyambung tuh ya, tidak Asal ditujukan bikin ya. untuk Ah, tidak ditujukan untuk tulisan tertentu, tidak. ah, ah. Jadi Kenapa ya kok bebas aja. anu Kang? Kenapa kok ngerasanya eh, ilustrasinya harus orisinil? Itu dorongannya gimana? Sebenarnya sih lebih kan menggambar setiap hari itu buat saya seperti studi ya, seperti Hmm. kayak kalau naik sepeda nggak terus-terusan nanti jadi nggak lancar gitu. Ya, Karena ya. saya pernah juga tidak menggambar setiap hari, Hmm. terus kaku, Mas. Oh, oke. Terus mengeluarkan ide dalam bentuknya pun kemudian jadi sulit. Ya sih. Nah, akhirnya karena profesi ya harus terus dilatih. Akhirnya ya keluarannya banyak. Banyak juga yang tidak saya publish karena untuk Ah, kepentingan-kepentingan entah pekerjaan ataupun memang karena saya sekarang kan akhirnya memilih untuk jadi seniman, jadi punya target pameran. hmm, Jadi oke. ada gambar yang memang tidak keluar karena untuk kepentingan pameran. Ya, ya. Kecuali sudah publish di pameran baru saya mau publish di Oke. sosial Jadi media. emang targetnya lebih ke anu ya kan? Keseniannya itu tadi ya. Ya, tapi Hmm. memang ada yang lain. Ketika menulis itu Hmm. saya sudah merasakan 4 bulan terakhir ini eh, pikiran saya Oh, lebih terurai, lebih bisa apa ya, lebih ekspresif biasanya kan? kan sporadis ya, biasanya ekspresif sporadis Oh, benar-benar begitulah Mas. Kan eh, ketika ada, saya sadar bahwa medium bukan jurnal, bukan iya. jurnal pribadi dan sebagainya. Saya ikut publikasi, ada yang harus saya patuhi, Hmm. kemudian membuat saya eh, lambat, Ya. maksudnya lebih tidak sporadis, terus Hmm. untuk lebih crafting gitu.
Hmm. Menulis itu benar-benar Tapi kalau karena crafting sering kan kali saya lebih menulis benar-benar kayak apa mengalir ya, Kang? mas. Tapi kalau crafting kan lebih kayak mungkin ya saya bisa bilang kayak pekerjaan yang lalu sebagai desainer yang mungkin pengrajin sesuai permintaan apa seperti itu nggak kan? Enggak, maksudnya crafting itu lebih ke eh, kalau dalam tulisan mungkin lebih ke jadi gini, Terstruktur sebelumnya kan gitu. saya menulis itu tidak terstruktur sebelumnya, Ya, sporadis dan mengabaikan aturan-aturan, ya, membiarkan typo dan sebagainya gitu. Jadi sporadis lah. Karena kepentingan saya hanya ingin mengeluarkan isi kepala. iya, iya. Ah, Cuman karena ada komitmen, ada saya juga pengen membaca ikut publikasi dan hmm, sebagainya yang terus saya juga merasakan sendiri ketika melihat tulisan yang sporadis. Oh ya, iya hmm, sih. Cukup di tempat tertentu aja yang memang bisa begitu. Gitu. iya, Kayak di iya. sini makanya craftingnya lebih membuat struktur yang lebih baiklah secara eh, apa ya, secara aturan dan logikanya lah. Hmm, Itu. oke, oke. Nah, jadi awalnya itu saya perlu menuliskan karya-karya saya ini. Kan kalau jadi saya pameran, Iya, ada artis narasi ya, statement, menarasikan ada karya artis ya. statement, bagaimana saya menjelaskan Hmm, konsep dan sebagainya. Ya mau nggak mau saya harus menulis dengan baik dan benar. iya, iya. Oh, Iya, dari situ sih ketika oh ya saya kalau mau jadi seniman tidak hanya harus bisa menggambar mengeluarkan ide dan hmm, visual saja, itu harus hmm, dibantu dengan narasi yang eh, baik untuk mendukung karya saya gitu. Bagaimana saya bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi landasan ide. Presentasi kan pameran tuh kayak presentasi karya kan, Mas. iya, iya. Nah, dari situ makanya saya merasa lebih terurai itu saya bisa lebih mudah membedah proses kreatif saya dalam bentuk tulisan. Hmm, Gitu. Nah, di situ kemudian oh ya, ya udah saya lanjutkan dan alhamdulillah besok saya mau pameran di Bandung kalau barangkali ada oh, yang di Bandung bisa datang. Nah, tuh ada Kang Didi tuh. Kang Didi tuh Bandung juga tuh kayak itu. Kang Didit nih, saya ada pameran besok di Kanayakan. Nah, um, ya gitu Mas. Jadi kira-kira uh, si rutinitas menulis ini betul-betul membantu vice versa ya. Karena memang sebelumnya Hmm, menulis bagian dari samalah kayak writer blogs, ngegambar pun hmm, sama ada blogsnya iya, gitu ya. iya. Nah, kalau udah blogs itu ya di teks jadinya kalau saya. Hmm, Dan akhirnya di karya yang sekarang ini eh, teks atau huruf menjadi bagian dari karya saya. oke. Berarti Seperti yang berarti bisa berpindah atau gimana? Mungkin Kang Eri mungkin kadang lagi apa artis blog lah, mau gambar tapi nggak ada ide atau ngeblank gitu, lalu mungkin pindah ke nulis gitu. ya betul. Oke. Jadi Berarti kan beberapa jadi ada saya nulis fiksi. jadi akhirnya akhirnya proses kreatifnya malah bisa dapat jalan baru ketika ada sini ketutup lalu geser gitu kan. Ya, malah saya rasa jadi lebih kaya mas. Oke. Lebih kaya karena em, mereka bisa berdiri bersama, mereka bisa Eh, masing-masing gitu tuh. betul, Jadi betul, betul. saya bisa mengklaim ya saya menulis juga, saya Hmm, mungkin bukan penulis buku tapi ya saya hmm, penulis blog gitu di Medium. Saya bisa klaim gitu juga. Jadi kayak saling memperkuat eh, secara proses kreatif juga tidak membuat saya stop gitu ya. hmm. Karena pernah juga ada masa ya hiatus aja saya sama sekali tidak Hmm, memegang pensil, tidak memegang laptop, ya. hanya ada di kepala aja. Iya, iya. Tapi kalau di medium tuh saya pernah beberapa kali sih menemukan yang
penulis tuh eh, dia extra mile dengan ya mungkin mirip seperti Kang Eri ya, tapi kalau Kang Eri kan mungkin seninya lebih abstrak ya, Ya, ilustrasinya lebih abstrak ya. Tapi kalau yang di medium berapa mungkin penulis luar itu saya nemukan dia seperti bikin ilustrasi yang menceritakan tulisannya. Jadi seperti kayak komik, kemudian ya, ada ada naskahnya gitulah, betul. gitu. Nah itu lagi-lagi Mas, karena background saya ada desain Nah, dan komunikasi visual, nah, jadi bisa dibilang kalau memang nggak tahu kapan mungkin bisa jadi graphic novel atau hmm, komik karena oke. kalau diperhatikan eh, karya saya itu Oke. selalu berseri dan ini sangat menulis itu sangat mempengaruhi Hmm, membuat saya lihat benang merahnya gitu, ya, dari ya. setiap seri yang saya buat. Hmm, Jadinya saya tuh bercerita tuh tidak satu, maksudnya satu karya tuh saling berkaitan menceritakan hal yang berbeda tapi ada benang merah. hmm. Nah gitu biasanya dapat inspirasinya dari mana, Kang? Atau topik tertentu kah? Atau isu tertentu gitu? Um, Personal, Mas, lebih Oh, personal. Jadi hmm, sebenarnya dulu tuh saya pengennya langsung jadi seniman sekolah, tapi nggak boleh karena orang iya. tua mau jadi apa kamu nanti ya jadi seniman pak, eh, enggak lah. Terus akhirnya dikasih alternatif, udah gini deh, desain aja, kamu masih bisa menggambar, lapangan pekerjaannya jelas, Ah, maksudnya ya alhamdulillah bapak saya bisa lebih moderat. Akhirnya saya memilih desain walaupun dalam masa perkuliahan sampai akhirnya bekerja tuh selalu galau dengan hmm, identitas itu karena ya cukup momok lah di antara kami para desainer dan seniman gitu ketika kamu tuh seorang desainer bukan seniman, tidak boleh punya mental seniman atau punya ada ya, dikotomi ya, Kang ya? ya itu tuh momok sekali gitu di antara kami yang sedangkan gaya saya tuh mencari ide dan sebagainya tuh ya Iya. gaya itu gitu tapi mau nggak mau harus desain gitu Hmm, yang ya kontra apa berkecamuk lah ya mas iya, iya. sampai akhirnya ya secara profesi juga kan saya berpindah-pindah ya mas karena ya itu generasi transisi Hmm. sempat di percetakan, sempat kerja di majalah, Oh, majalahnya bangkrut karena pada jadi web. Terus akhirnya saya belajar web, gitu. iya. Udah bisa web, udah webnya naik terus, HTML5, Bootstrap dan terus, gitu ya. AR dan sebagainya. Saya belajar, pindah UI UX gitu tuh, Iya, ngikutin iya. zaman aja yang semuanya tidak saya pelajari di kampus karena hanya saya kok waktu itu majornya ya apa fokusnya saya itu ke dunia buku percetakan lah. Saya kerja percetakan. Tugas akhir saya pun membuat buku. Hmm, oke. Jadi ke sana memang arahnya tuh. Karena ya tadi lah terpapar dengan komunitas buku. Arahnya ke sana pengen bikin buku dan saya sempat bikin buku ada 10 buku independen lah saya bikin. Cuman tidak beruntung diterima oleh para penerbit. Penerbit. Oh, Ya karena terlalu mungkin pada masanya terlalu idealis. iya, Nah, iya. nah bekerja pun ke majalah gitu saya nggak Iya. main ke studio atau apa tapi karena dia kalah dengan kemajuan mau nggak mau saya sempat juga diproduksi video TVC iklan sama film cuman Oh, ya memang nggak apa ya dia tidak menemukan kenyamanan mungkin ya hmm. atau ya selalu begitulah berkecamuk sampai akhirnya ketika semua selesai setelah masa pandemi itu tuh semua kebingungan saya juga bingung ada AI sekarang
ada Canva. Profesi saya Iya, itu iya. udah ya, ini masa depannya mau apa ya. Sedangkan secara karir, kalau misalnya di agensi mungkin, enggak sih, teman saya agensi juga udah mulai bermasalah sekarang. Hmm, Oh, sulit gitu kalau tidak membuat strategi baru. Konten iya, saya kurang kalau bisa di belakang layar, rasanya masih kiku. Kalau harus iya, kayak gini iya. nih ketemu muka gitu, kiku. Ya Akhirnya berarti ya, berarti sekarang malah anu ya, antara berseni gambarnya dengan nulisnya malah jadi kayak saling melengkapi, dan apakah itu juga membantu apa proses kurasinya para kurator? Apakah ada testimoni dari teman-teman kurator? Oh, ini malah eh, jadi bagus gitu. tidak spesifik ke situ sih, tapi Hmm. untuk berkomunikasi jadi lebih mudah karena saya Oh, komunikasi dalam bentuk teks iya, iya, yang bisa dipahami dengan santai gitu, tidak iya seperti sih. ngobrol. Biasanya kan Hmm. kurasinya lewat ngobrol, Ya, terus diterjemahkan oleh kurator. Ketika saya ngobrol, iya teksnya ada, eh, diresponnya jadi lebih matang, gitu. oh, Lebih benar. mudah untuk Hmm. ya pikiran saya lebih mudah dibaca. Iya, iya. Kalau dulu kan sempat saya nulis soal kuratorial itu ya, dan editorial. Dan ya saya juga ngobrol sama teman kurator gitu kan. Dia kurator sama editor Jepang gitu. Salah satu poin yang saya dapat adalah dari dia ada kaitannya dengan kepenulisan di antara para seniman adalah seniman memang kayaknya kurang bercerita, gitu. Kurang bercerita. Walau karyanya ini memang Eh, nyeni gitu ya, tapi mungkin berceritanya kurang, akhirnya mungkin nggak ada naskahnya, nggak ada ya, arsipnya seperti itu kan ya. itu ada yang menarik juga, Mas. Hmm. Balik lagi ke cerita saya pengen jadi seniman dari dulu, terus akhirnya bergaul, saya sempat main di Jogja, saya sempat Ya, tinggal di Bali dengan para seniman. Persis seperti yang Mas Bagus bilang gitu, kesulitan mengejawantahkan dalam iya, iya, sesuatu yang eh, apa ya, terbungkus gitu ya. iya, iya. Tapi kalau ngomong dalam karya sih, karena punya pengalaman atau punya apa ya, sense yang Hmm. sefrekuensi, mungkin kami bisa Iya, mengerti sesama ah, ah. eh, pekerja seni gitu. Tapi ketika dibawa keluar dunia itu menjadi tidak jelas, itu tidak bisa Hmm. dimati gitu, lebih subjektif aja, suka atau tidak ya udah gitu. Nah Iya. dari situ saya sempat nggak mau jadi seniman karena wah susah juga ya kalau harus kayak gitu. Hmm. Terus kan eh, apa ya, di antara para seniman itu tuh yang ya pokoknya berkarya aja, terserah orang mau ngerti atau enggak. Mereka benar-benar egois gitu yang gimana lu pertanggung jawabannya dan sebagainya gitu. Yang apa-apa pokoknya ya silahkan terjemah, silahkan ambil aja yang bisa kau ambil gitu kan. Iya sih, sesederhana itu memang. Kan karena saya kemudian belajar desain bahwa segala sesuatu itu ya harus bisa dijelaskan, Hmm. warna, ilustrasinya dan sebagainya. Walaupun abstrak tuh kami harus selalu bisa menjelaskan di balik itu Iya, iya. apa. Nah dari itu pun yang membantu saya kemudian, oh iya sih, kemudian oh iya saya bisa jadi seniman yang nggak harus begitu juga gitu. Hmm. Ya pakai aja apa yang udah saya pelajari pengalaman selama ini untuk bisa berkesenian dengan POV yang begitu. Iya, iya. Nah, Tuh, jadi eh, ya menarik sih, saya merasa di KPM ekosistem yang bagus ya, dengan teman terutama udah yang rutin memberi notes pada saya. Itu saya sangat terharu ya. Udahnya belum ada, nggak apa-apa. Eh, Merasa diperhatikan sekali dengan maksudnya diingatkan untuk iya, eh, standar baik itu tidak harus sempurna, iya. tapi ya baik, sederhana, dan tetap bisa diterima gitu. Nah Hmm. masalahnya seniman tuh
untuk bisa diterima tanpa berkompromi dengan aturan-aturan baku tadi, baik norma sosial dan sebagainya, nasibnya dia akan asing Iya, iya. dan karyanya baru terkenal setelah dia mati, misalnya yang ekstrim kan gitu ya, kayak Van Gogh Iya, iya. setelah dia mati baru terkenal Iya, tapi itu dan pun berhasil. terkenalnya juga dengan penuh misteri karena Van Gogh juga tidak menceritakan karyanya secara jelas. Iya, Iya. itu hasil tebak-tebakan aja kan dari teman-teman terdekat dan sebagainya gitu, dari wawancara. Dan itu banyak mas yang bernasib seperti itu di Indonesia sekalipun mungkin tidak seterkenal itu, cuman baru relate dengan zaman sekarang. Gitu. Hmm. Iya, Kayak iya. yang terakhir itu siapa ya? Yang dia di penjara menggambar presiden tahun 2001 Oh, iya, iya. dan dia di penjara zaman Soeharto itu dia bikin. Iya, Sekarang iya. kan jadi relate gitu karya Iya, yang betul. lama dia itu. Nah, pada masanya ya tidak diterima dan sampai harus di penjara. Mhm. Oh yang terakhir itu Yang kemarin di yang di Galnas ya. Ganas. Ya. Kalau kan saya pernah ada tips dari dosen saya untuk contohnya Picasso gitu. Picasso itu Ya. keluar dari tatanan nilai-nilai ketika membuat kubisme. Tapi Oh, dia berhasil membuat benjolan di society sehingga diterima karyanya. iya. Akhirnya kan ya kalau saya berkarir di sini harus bisa membuat benjolan minimal dari tulisan dulu. Makanya saya semangat itu. Iya. Rutinitas ini tuh akan sangat membantu saya dalam karir berikutnya karena Hmm. yang sudah-sudah sepertinya saya untuk mengejar kemajuan teknologi ini jompo, rasanya jompo sekali ya. Enggak lah kan. Dari zaman polifonik, dari zaman kamar gelap fotografi gitu ya sampai yang sekarang Ya. serba command prompt jadi gitu. Bersaing di situ juga sulit jadi konten kreator sepertinya juga bukan tidak ada passionnya di situ tidak ada panggilan di situ ya tetap realistis gitu mas oke berkarya di sini tidak bisa juga idealis Hmm. ya harus konkret harus laku Ya, ya. realistis bagaimana caranya bisa diadaptasi dan karena ya balik lagi karena bukan seniman murni saya punya kebebasan itu punya buat saya itu privilege ya untuk Ya, ya. mendobrak mau berkarya di kaos, mau berkarya di mana, mau jadi tulisan dan sebagainya, Ya. atau tulisan di karya. Jadi tidak ada norma-norma yang eh, tidak terlalu sulit seperti seniman murni. Ya. Dan ya saya bisa jual atrin yang affordable lah, maksudnya masih bisa dijual dan saya masih bisa memperbanyak dan sebagainya yang atau bikin kaos atau bikin apapun lah yang tetap realistis walaupun di mata para seniman murni itu kayak yang ini seniman setengah hati. Iya, iya. Kalau selama ini nulis di Medium, eh, nah, eh, sebelum masuk Medium deh, sebelum ketemu Medium kemudian nulis di Medium, emang perbedaannya dengan platform lain untuk nulis yang dirasain Kang Ferry apa sih? Apakah Medium lebih bagus mungkin atau lebih enak atau mungkin Kalau saya sih komunitasnya? merasa medium itu ya seperti saya zaman blogging dulu mas di Hmm, blogspot iya, atau iya. di WordPress gitu ya. Komunitasnya terasa, Hmm, terus kebebasannya masih dapat untuk hmm, mengeluarkan apapun di situ gitu ya karena iya, masih namanya blog juga gitu blog iya, iya, pribadi itu semua ya saya bilang kalau opini ya opini saya gitu ya iya, iya. tidak perlu ya pingin sih saya menulis kemana kayak siapa ya yang nulis ke mojok atau ngirim kemana gitu ya. Kalau Iya, iya. memang adaan gitu kenapa tidak cuman kan saya masih di tataran profesi maksudnya saya masih memperjuangkan profesi apa pekerja seni lah yang masih di dunia Iya, ini gitu dunia literasi itu dunia itu bagi saya masih seperti
orang yang menggambar hobi gitu. Oh, Eh, oke. ya belum menjadi namanya, belum belum saya pikirkan untuk menjadi sesuatu yang harus saya tekuni lagi dalam bisa menghasilkan. Walaupun saya ikut program partner karena memang itu buat memacu saya aja. Lu bayar lo bulanan, lu harus harus konsisten, Iya, harus jadi itu lebih kepecutan untuk, kan target saya tuh minimal 1 bulan bisa menutup gitu. iya, iya, Jadi lebih ke situ sih, karena itu kan lumayan menggiurkan ya waktu iya, iya. awal-awal itu. Setelah transisi kemarin sepi bener, yang agak-agak gimana juga, tapi balik lagi ke niat, tidak masalah gitu. Emang Saya tidak yang kemarin penurunan pendapatan tuh kayak kita semua kayak apa diingatkan untuk ingat lagi sama niat awal ya gitu. betul mas, tepat sekali itu. Akhirnya tidak berpengaruh terlalu banyak, hanya berpengaruh kepada target saya untuk membayar member saya tidak Ya. tercapai. Ah, Tapi itu kan saya sudah komitmen. Tidak apa-apa, itu anggap saja harga yang harus saya bayar. hmm, hmm, Maksudnya apa ya, kejutan hmm, lah, lebih ke motivasi untuk ini kamu harus lebih serius gitu. hmm. Kalau saya tidak ikutan MPP, mungkin saya lesu, Oh, males-malesan, nggak ada iya, targetnya, jadi iya. nggak, mental saya nggak seperti itu mas. Hmm. Itu sih yang kemudian kenapa ini. Kalau Terus eh, perihal apa ya? Karena medium itu platform literasi ya. Kalau di pencariannya Kang Eri itu meluangkan waktu nggak sih buat baca-baca tulisan dari seniman-seniman luar negeri? Yang mereka juga nulis. oh iya, eh, tapi tidak spesifik gimana ya. Eh, kan banyak banget ya mas, kalau misalnya ngomongin sejarah, mau realis, surrealis, Ya, mau ya. apa gitu ya, Hmm. macam-macam ya, yang terlalu menghabiskan waktu buat saya. Iya, iya. Akhirnya saya kembali lagi ke saya kuat di mana, Hmm. graphic design dan sebagainya, ya cari seniman yang dari desainer jadi seniman juga, jadi cari kesamaan-kesamaan Iya, iya. itu yang kemudian saya bisa lebih cepat. Nah, yang saya baca akhirnya yang terbatas, jadi kayak misalnya yang paling pop itu Warhol dan Oh, Basquiat iya. gitu. Nah, atau misalnya ada yang kesininya kayak Lexi, atau kalau sini tahu tuh Eko Nugroho mungkin gitu ya, atau ada Bulang Sunu yang paling masih muda lah, dia dia DKV juga backgroundnya gitu. Dan dia bikin buku juga, Iya. buku cerita bergambar, itu dia berkarya juga, dia berpameran, maksudnya yang eh, akhirnya yang saya baca tuh ya mereka-mereka itu. Sebenarnya ada yang baca, ada yang nonton, karena sekarang kan mas, em, ya dari podcast gitu tuh, nggak Iya, iya. nggak kegiatan membaca saya itu lebih banyak. Kalau buku ya saya novel beberapa baca, gitu. Lebih ke leisure aja sih kalau Iya, baca. iya. Kalau baca serius cuman dari internet aja sih. Hmm. Artikel, balik buku spesifik. Saya sudah capek baca buku yang serius. Kayak ya membaca buku-buku desain kan memang textbook juga Iya, ada gitu. iya. Ya, ya kayaknya udah cukup. Toh kita main di ranah subjektif, ya setidaknya riset sih tentu saja saya lakukan Hmm. riset. Hmm. Membaca jurnal dan relasi dengan karya, gitu. Membaca kegiatan manusia lebih seperti itu. Atau ya medium yang menjadi Hmm. bahan bacaan saya sehari-hari, dari Kalau kalau majalah. menurut Kang Eri kalau untuk topik seni ya, eh, terlepas dari bentuknya apa, kalau di medium sebagai sumber literasi gitu, eh, bagus nggak sih? Um, Kalau menurut Kang Eri.
biasa aja sih Mas, Ah, karena nggak eh, kalau yang saya baca beberapa baca membahas hmm, kesenian itu kadang terlalu serius jatuhnya. Em, Jadinya terlalu rumit buat saya gitu, hmm, terlalu rumit. oke, Dan jadinya ya biasa aja sih, saya lebih membaca permukaan aja lah, lebih misalnya memang ada isunya, saya ya, baca eh, sebenarnya apa sih yang digelisahkannya gitu, isunya apa. ya, ya. Dan saya memang tertarik untuk jadi karya saya itu art based on research. Hmm, Jadi em, akhirnya tidak harus selalu melulu di literasi atau tulisan mengenai seni. ya, ya. Saya baru mencari tulisan seni ketika perlu benang merah, misalnya saya main huruf misalnya. Oh, Ya, huruf ya. ada ya, alirannya ada nggak? Gitu. Baru saya cari gitu. Oh, Tokohnya siapa sih gitu. Baru ya, saya ya. riset itu. Jadi karena kalau di masa sekarang tuh buat saya jadinya buang waktu Mas. Hmm, Kalau dulu mungkin ya dalam masa pencarian. ya sih. Kalau sekarang kan saya coba untuk lebih fokus gitu. Lebih fokus jadi mengurangi itu. Yang bahkan yang saya perhatikan sekarang tuh lebih ke art market gitu. Yang Oh, saya baca gimana sih iya, iya. marketing art gitu tuh. Teori mah sama sekali saya udah kalah gitu tuh. Iya, iya. Atau baca seniman ya kalau memang dia relevan dengan apa yang sedang saya kerjakan, Ah, saya baca, saya kepoin lah. Kalaupun dia menu bukunya, ya saya kepoin lah minimal hmm. kiprahnya seperti apa. Karena saya pernah nulis juga tentang roadmap seniman, ya salah Iya, iya. satunya itu hasilnya dari Hmm. riset saya tentang ya baca-baca, Iya sih. termasuk resiko seperti penolakan yang terjadi di Ganas dan sebagainya. Benar, kan. Ya, anu ya Kang ya. Kalau kemarin kan saya kan nyebutnya kan antara pengrajin dengan seniman ya. Ya, itu kan memang itu juga momok mas. Iya, iya. Jadi kalau pengrajin sesuai order ya, sesuai permintaan. Ya, Kalau seniman memang dari dalam diri gitu. ya Oke, saya sam teman-teman kalau mau tanggapi dan iya mau sambil ngobrol ngomong saya ke nggak baca-baca chat. Kang Eri ya, silakan ya teman-teman ya. Eh, Kalau mau ngobrol, karena Kang Eri ini apa? Kalau yang kemarin kan Mas Baskara itu kan beliaunya fotografer tuh. Beliau eh, jelasin gimana sih eh, foto itu bisa jadi ilustrasi atau uh, nambah sampul untuk naskah kita di medium gitu kan. Nah, kalau sekarang ini ada Kang Eri yang beliaunya nih tiap nulis selalu ada ilustrasi orisinilnya. Nah, ini menarik juga. Walaupun mungkin uh, effortnya lebih ya Kang ya. Di naskah mungkin udah jadi tapi ilustrasi belum. Ya, iya sih. Yang 2 bulan pertama itu saya hidup hampir untuk medium. Menulis aja tiap hari, mau ya banyak draft dan sebagainya yang ya kayak bocor aja gitu mas, bocor yang kayak menemukan lagi ya ya kenapa nggak begini gitu, kenapa walaupun secara tulisan saya random juga sih temanya ya mas, Ya, ya. Tapi ya cuman cukup oke gitu kan. Maksudnya adalah eh, ketika memang aktivitas utamanya adalah bekerja apalagi gambar dan itu bisa diperkaya dengan tulisan, akhirnya gambarnya mungkin jadi lebih lebih kuat gitu kan ya, harapannya kan gitu. ya, kalau saya sih lebih, kalau dulu zaman blog rasanya Hmm. kan semua teman saya menulis, Oh, oke. maksudnya menulis tuh kayak
ya normal, lu harus Ya, bisa nulis gitu tuh, harus bisa menyarikan dalam bentuk iya, tulisan untuk apalagi di akademis gitu ya, iya, ya harus bisa gitu. Jadi em, harusnya sih begitu ya Mas, iya. tidak ada tidak ada terus eh, walaupun apa ya namanya kriteria menulisnya bukan yang ideal gitu. Ya, Setidaknya bisa mengeluarkan dalam mm, tulisan itu kan lebih enak, maksudnya lebih kemudian secara diri sendiri pun bisa membaca ulang dan terkaget-kaget lagi gitu tuh yang atau menemukan sesuatu lagi. Jadi mereka itu sih, ya saya sering tulisan itu seperti hidup ya, seperti karya jadi saya panggil mereka. Gitu. Mereka itu kan setelah keluar seperti punya hidupnya sendiri, Mas. oh ya, Bahkan buat saya mereka memberi pesan yang berlainan lagi di lain waktu. Jadi ya ya, ya. seperti teman aja ya jadinya ya. Ah, Jadi tidak, saya sih tidak membuat kemudian POP Mas Bagus yang menjadi extra mile itu. Memang iya sih secara effort extra mile, secara effort ya. mm, Tapi kalau secara aktivitas ya ya emang normalnya harusnya sih begitu. oh, Kalau 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 tidak ya namanya ngobrol jadi angin gitu. ya, Nanti lupa. Uh, saya punya diary Mas waktu zaman sekolah menjurnal tuh walaupun tidak seperti menjurnal yang orang-orang serius ya jurnalnya mm. tapi ya saya ada pernah punya buku diary Tapi buku sekarang apa catatan masih jurnal juga, Kang? ya itu catatan saya akhirnya saya merasa bahwa yang saya catatan itu kan kegelisahan ya Ya, ya. atau apa ya respon dari Mm. sekitar eh, ya jurnal saya itu dalam berbagai bentuk Oke. saya 2 kali pameran di tahun kemarin itu bahkan karya saya bukan visual mas audio Oh, jadi itu kenapa saya kemudian ya saya new media aja lah new media artis yang medianya nggak harus selalu ya, ya, adaptif ya. ya karena yang bagi saya eh, ya bagaimana bisa apa ya namanya bukan mencerminkan ya merefleksikan Ya, ya. merefleksikan semua kegelisahan itu dalam bentuk lain apapun itu gitu. Jadi ya Ya, itulah kesenian saya yang akhirnya ya bebas orang bilang kamu maunya apa sih ya maunya itu mengeluarkan itu gitu. Dan harus ada medianya dan pengen diapresiasi apakah saya yang gila sendiri atau enggak gitu apakah ya. ini hanya pikiran saya gitu. Ternyata kan ketika direspon oleh kesenian oleh galeri bahwa ya ini tuh ada kegelisahan bersama ini bisa relate sama orang Ya, ya. jadi tulisan gambar apapun itu yang saya kerjakan ya itu adalah refleksi saya terhadap kehidupan saya kehidupan sekitar yang hmm, jurnalnya jadi beyond itu mas nggak hanya Ya, ya. mencatat atau ya semua ini ya jadi jurnal saya ya pada akhirnya kan kalau secara pencapaian ingin meninggalkan sesuatu yang bisa berresonansi cukup lama Ya, ya. membuat umur panjang walaupun sudah tidak ada legacy gitu kan tetap ke sana lah mas Ya, setelah punya anak setelah melewati usia 40 gitu tuh jadi apa ya selain hal-hal berarti apa yang apa Kang Eri juga melakukan arsip gitu, misalkan semua karyanya, melakukan apa mas pengarsipan. pengarsipan ada tapi tidak sekomprehensif itu Hmm. baru kesadaran itu baru terbangun ya setelah ini makanya menulis itu salah satu upaya saya untuk Hmm. mengarsipkan Ya, ya. Ya, kemarin saya juga ngobrol dengan
Ayos yang dia kurator, dia bilang seniman tuh memang perlu punya arsip. Bahkan bahkan dia cerita apa ya, dia dia cerita salah satu contohnya itu seniman teater di tim ya, Hmm. di tim, beliaunya itu sampai mengarsip karcis penontonnya, Ya, minimalnya bisa sampai keren. seperti itu. Ya, Jadi bahkan sampai itu diarsipkan juga sama sang seniman. Jadi eh, kalau dengan saya yang relasinya pengarsipan seperti itu atau berkarir sebagai pekerja kreatif gitu ya, saya juga ngerasa iya saya kayaknya juga perlu mengarsip semua tulisan saya. iya Ya Mas. itulah saya berusaha untuk bisa bikin arsip tulisan naskah. Mungkin nanti katakanlah saya lagi apa berkesenian gambar, mungkin saya juga harus mengarsipkan itu gitu. Ya, minimal ada jilid, ada terjilid. Kalau Nah, saya sih itu ya, ada terjilid buat anak saya deh gitu. oke, iya betul. Ada sesuatu yang saya tidak bisa mengajarkan itu pada masanya gitu. Mungkin Hmm, mereka bisa belajar dari situ. Karena saya pun merasa begitu ya. Akhirnya ketika eh, saya dua-duanya orang tua sudah tidak ada, hmm, jadi di situ ada gap yang cukup besar untuk menelaah kembali itu, hmm, Mas. iya iya. Ketika tidak ada legacy yang terjilidkan Hmm, atau terdokumentasikan dengan baik, lumayan lost ya Mas jadinya ya. iya iya Hanya cerita dari cerita yang kadang lupa gitu. Dan iya. yang, wah ini saya saya nggak mau gitu. Saya pengen pengen bisa menunjukkan sesuatu yang kalaupun saya sudah tidak ada masih bisa dibaca, masih bisa diapresiasi dalam apapun lah, Iya, terutama ya untuk anak iya. spesifiknya gitu. Kalau Oh, bisa untuk umum ya syukur-syukur bonus. iya betul betul. Oke, Mas. menarik tuh. Teman-teman ya soal berkarya kemudian kita mengaktif gitu kan. Lalu mungkin jadi peninggalan gitu ya. Eh, ini topik yang mungkin jarang-jarang dipikirkan juga sama teman-teman gitu ya. Kalau Ya eh, saya ternyata kita belajar. harus ngaktif itu. Kemarin udah Ivan kan juga sempat anu tuh, sempat nge-share ya kalau beliau tuh tiap akhir pekan beliau tuh selalu mendaftar tulisan-tulisan yang beliau pernah bikin. Ada Hmm, daftar, ada apa Excel-nya gitu. hmm, Yang itu buat saya oh, ternyata bisa gitu. Maksudnya bisa itu dalam artian udah pun melakukan itu. Saya pun sebenarnya sudah lama melakukan tapi nggak serapi itu. ya sulit emang Mas. Kan seperti mengorek apa seperti mengkurasi diri sendiri. Iya betul. Kalau selama ini kan mungkin kalau teman-teman seniman gitu kan yang ada kurator yang membantu untuk mengelompokkan oh ini kayak ini bisa masuk di cara ini. Iya, Tapi ketika kita harus mengkurasi diri sendiri itu, aduh, subjektif lawan subjektif jadi ya ribut. Ribut atau oke, konflik interest. ah, ah. Oke, teman-teman silakan ya kalau mau menanggapi dan nanya. Nah, Mbak Dian silakan. Selamat malam teman penggerakku Mas Eri. Halo Mbak Dian. Mas Eri, aku mau nanya. Eh, Sebenarnya dulu kan aku punya pikiran waktu aku masih ABG sih. Kalau penulis tuh kayaknya kalau belum mengeluarkan sebuah karya itu kayaknya belum afdol. Cuma kalau sekarang kan dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, itu kan menulis tuh bisa dengan berbagai cara, terus platformnya juga udah mulai banyak gitu kan. Jadi kayaknya pikiran aku yang dulu itu bisa dibilang udah nggak terlalu relevan meskipun ya seneng juga sih kalau one day sebagai penulis kita bisa
bikin buku gitu. Nah, kalau menurut Mas Eri, bagaimana dengan pendapat aku yang seperti itu? Nah, terus kalau misalnya di dunia desain, Mas Eri ada gak goal semacam itu? Aku bilang kalau penulis mungkin goalsnya one day bisa bikin buku. Kalau misalnya di lingkup desain sendiri, ada nggak Mas yang kayak gitu? Semacam keinginan atau goals tertentu. Ya gitu, makasih Mas. Baik, baik. Eh, Kalau dalam desain mah ya puncak karir sih ya. Kalau karya tuh ya terpampang di berbagai media besar, apalagi internasional, itu sih ya puncak ya. Tapi karena itu adalah karya bersama, jadi sulit untuk mengklaim bahwa itu adalah pikiran saya. Itu sih masalahnya. Beda dengan buku ya. Kalau buku kan walaupun dibantu editor dan semua itu pikiran kamu sendiri gitu. Ya itu kemudian yang membuat saya ya berkesenian aja yang ya independen itu pure awalnya pikiran saya gitu. Yang eh, akhirnya tidak bisa saya apa ya cita-cita seperti seorang penulis yang kemudian punya buku. Kalau seniman punya kalau desainer punya buku tuh itu banyak kreditnya, tidak bisa diklaim orang per orang. Menurut saya itu ada kerjasama dari berbagai pihak. Nah itu yang kemudian jadi nggak bisa juga sih. Kalaupun bikin buku ya paling buku yang buku dia tentang pengalaman dia atau tentang apa yang dia resahkan dan sebagainya. Tapi itu nggak jadi juga. Ya yang nggak kalau saya berarti sih kurang kurang untuk jadi sebuah goal. Ya akhirnya ya itu sih balik lagi ke kalaupun sudah punya buku seorang penulis kan proses tidak berhenti serta merta ya sudah saya jadi penulis punya buku bye gitu tuh nggak gitu juga kan dia menulis lagi membuat seri atau apapun itu sampai nanti mungkin setelah selesai orang yang akan bilang ini masterpiece-nya dan sebagainya nah, ya itu nggak bisa itu mah yang klaim harus orang lain kalau buat diri sendiri ya yang personal aja sih yang sederhana kalau menurut saya jadi tidak terbebani itu dan tetap punya punya apa namanya ya, motivasi atau karena ya tugasnya ya berkarya aja sih kalau saya sih lebih gitu pokoknya goal saya ya saya harus ada karya entah setiap hari entah beberapa bulan sekali atau harus ada apapun itu yang uh, apa bisa saya keluarkan jilid ataupun tidak terpodcastkan teryoutube-kan ataupun tidak itu mah hanya bagian dari dokumentasi lagi balik ke yang tadi ya jadi goal saya tuh ya ya saya harus bisa berkarya setiap hari akhirnya itu sesederhana itu sih. Yang soal ide lama itu gimana Kak? Ada tanggapan? Ada Dan yang ya, idenya Mbak Dian yang tadi yang masa kecil Kak. yang tetap pengen punya buku Punya karya apa buku ya tadi ya Mbak Dian ya? Ehm, kalau dulu aku mikirnya kan gitu kayak kayaknya belum afdol ya kalau penulis tuh belum belum ngeluarin buku one day gitu. Cuma kalau sekarang kan ehm, begitu ya teknologi udah maju, platform menulis tuh banyak gitu kan. Jadi kayaknya kalau nggak bikin buku pun nggak apa-apa karena bisa menulis di berbagai platform. Kalau istilahnya tuh kayak pikiran aku tuh udah kayak berubah gitu seiring dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang gitu. Nah, kalau menurut Mas Eri sendiri gimana gitu, soal itu? oh iya ya 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 bagus sih bagus karena eh, ya itu hanya salah satu karya yang komitmennya lebih
eh, serius nantinya atau lebih gimana ya aku menanggapinya, karena kan intinya berkarya apapun itu, tulisan, apapun itu, gambar ataupun apapun itulah, berkomunitas seperti ini itu kan karya kita ya, kita berkontribusi kepada global medium untuk komunitas. Jadi mindset um, berkarya itu, yang saya pernah nulis, eh, karya yang selesai itu adalah karya yang belum hampir sempurna. Yang penting sih selesai, Mbak. Iya, iya, Itu selesai. sih kalau saya ya. Walaupun secuil gitu ya, tapi selesai, atau ya dilanjutkan, atau yang kemudian nanti bisa dijilid ya dijilidkan itu. Itu kan lebih ke rangkuman apa, atau ya lebih komprehensif lah dari sekian banyak pikiran yang jadi buku atau jadi video, jadi film, dokumenter. Jadi kalau saya sih mindsetnya lebih ke ya harus berkarya aja setiap hari, itu goal, dan pikiran untuk ya benar sih, nggak harus buku, nggak harus ya podcast, nggak harus apa yang ya em, apa ya, kan itu seperti apa ya, kalau dalam statement mungkin atau apa ya, kayak ya nggak harus digituin gitu tuh. Ini loh buku saya, ini loh karya saya sih nggak gitu ya. Jadi ya pengen gitu juga tidak apa-apa, tapi jadinya kasihan ke karya yang lain. Hmm. Lantas apakah kemudian karya artikel atau karya yang satu paragraf kalah dengan karya yang satu buku? Toh itu proses kita juga gitu. Toh itu kita berhasil, itu adalah keberhasilan kita, keberhasilan kecil yang jadi ya keberhasilan yang jadi kecil gitu. Padahal keberhasilan itu ya berhasil. Mau kecil mau besar ya lu berhasil gitu. Mau buku mau artikel ya lu berhasil. Mau gambar cuma 2 garis ya saya berhasil menorehkan sesuatu dari apa yang saya pikirkan gitu, atau yang ingin saya niatkan. Saya sih jadi ya bagus sih Mbak, nggak harus begitu. Dulu sih dia sama, harus kayaknya itu tuh kayak pengukuhan ya kalau sekolah. Ya kamu lulus nih, ijazahnya, ijazah adalah pencapaian saya sebut di gelar saya di mana-mana gitu, atau lalalalala gitu. Ya kalau kayak gitu ya nggak apa-apa, itu memang hasil pencapaian kita, itu keberhasilan kita. Tapi itu hanya salah satu keberhasilan yang sudah kita capai gitu. Saya pernah nulis juga tentang jika memang hidup hanya memenuhi tugas, gitu, terus kalau tugasnya selesai, gimana? Dahan aja hidup atau bagaimana, kan kita terus tidak, maksudnya tugas yang sebenarnya itu apa, ya itu yang sedang kita cari. Apa betul saya memang harus menulis atau tidak, terus jadi lebih filosofis ya. Tapi ya sama sih, proses itu kan sama aja, proses kreatif, Iya, proses kreatif. Cuman karena menulis lebih sistematis dengan konvensi menulis yang baku, sehingga seolah-olah lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, gitu, oleh semua orang. Kalau saya sih sama aja abstraknya itu, gitu. oke. Kang Dede Sama. mau nanya, angkat tangan. Mudah-mudahan Siap, menjawab ya Mbak Dian. Kang Eri, Damang, Kang Eri. Damang. Dede ya. Oh, Kang Dede, alhamdulillah. Kang Eri, kan kalau ini mah nanya ya, kalau seniman tuh mempunyai istilahnya kelebihan tersendiri ya. Dalam artian dia tuh mempunyai apa kepekaan Hmm. terhadap lingkungannya. Beda lah dengan orang-orang awam seperti saya gitu kan. Dalam kepekaan itu kan biasanya menjadi sesuatu ya.
Ya, Entah kepekaan itu bersifat umum atau sosial, ya, atau kepekaan yang hanya menyentuh pribadi. Kalau menurut saya, hal-hal pribadi pun itu bisa bersifat umum. Karena apa? Karena pada dasarnya manusia itu sama, sama punya kegelisahan. Mungkin kegelisahan kita itu mewakili banyak orang. Jadi kalau kita bikin jurnal itu terlalu pribadi kalau diungkapkan, gitu. Mungkin tidak juga. Sebenarnya banyak orang juga yang punya kegelisahan yang sama. Mungkin dia tidak tahu cara mengungkapkannya. Kalau seniman kan punya nih, punya rasa, punya kemampuan untuk mengungkapkan itu. Entah dengan tulisan, entah dengan lukisan. Mungkin itu saya rasa modal utama lah kalau dalam berkarya itu kepekaan ya. ya, Kepekaan terhadap lingkungan. Mungkin kalau orang biasa lihat kursi jelek atau kursi di jalan nggak jadi apa-apa. Tapi bagi seorang seniman, ini kursi di jalan ngapain nih, jadiin apa gitu kan. Ada apa? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan itu. Karena apa? Karena memang seniman dilatih untuk peka gitu kan. Dan terbiasa untuk peka. Kemudian untuk kalau masalah buku sih saya bilang ya nggak apa-apa. Nulis-nulis aja. Nanti kok artikel kita makin banyak. Mungkin suatu saat ada yang tertarik dengan artikel-artikel kita dan disatuin menjadi sebuah buku. Contoh lah Gus Dur. Gus Dur juga nggak pernah menulis buku secara khusus. Dia hanya menulis artikel-artikel yang tersebar di berbagai media. Entah itu tentang sepak bola, tentang agama, entah kemanusiaan, entah apapun ya. Nah mungkin ada orang-orang yang tertarik untuk mengumpulkan tulisan tersebut. Biasanya dalam satu tulisan itu ada benang merah. Akhirnya benang merah itu tuh ada yang unik dari dia, yang dari setiap tulisan itu. Itu kan biasanya. Karena saya juga sering baca-baca buku yang kumpulan artikel kayak catatan pinggir. Catatan pinggir kan itu buku yang berisi artikel-artikel. ya, Sebenarnya kalau buku tuh nggak harus bikin buku membahas satu bab utuh gitu kan. Nah keuntungannya di medium kita tuh bisa menulis apapun sebanyak mungkin, entah dipublikasi, entah dipublikasi. Mungkin suatu waktu ada orang yang tertarik dengan pola pikir kita, dengan ide kita, ataupun kalau nggak ada ya kita kalau punya modal ya terbitin sendiri juga nggak apa-apa. Itu sebagai karya kita. Sebenarnya di era seperti sekarang ini lebih mudah untuk berkarya, tapi lebih sulit untuk mencari perhatian. Karena apa? Mungkin beribu-ribu tulisan ada di internet gitu kan. ya, Tapi gimana caranya perhatian gitu? Nah, bagi seorang seniman biasanya punya kepekaan seperti itu. Ada kegelisahan seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana Kang Eri mengelola hal tersebut itu menjadi sebuah karya kegelisahan ataupun apalah berinteraksi dengan lingkungan itu menjadi sebuah tulisan. Itu ya. mungkin pertanyaan saya Kang Eri. Nuhun Baik. Kang Eri. Kami, Dede, Ya, keren ya. ya pertanyaannya, eh, yang selalu juga saya pertanyakan. Kenapa harus saya yang eh, jadi yang pekanya gitu? Kadang-kadang nggak mau peka kan terganggu ya. Saya bisa sampai nggak bisa tidur, saya bisa terngiang-ngiang sebuah kata atau sebuah kejadian itu yang kadang-kadang mengganggu kehidupan pribadi gitu ya, bikin keluarga bingung. Em, yang ya makanya itu jadi sebuah apa ya pertanyaan yang buat saya pribadi pun selalu saya pertanyakan, Kang Dede. Eh, Kadang-kadang saya malah sebaiknya juga harusnya semua orang ini peka. Ya kalau misalnya semua orang peka mungkin ini akan lebih baik gitu. Atau setidaknya dia tidak melakukan hal-hal yang membuat orang peka terganggu lebih jauh atau apapun itulah gitu. Sesederhana fenomena politik
di Indonesia gitu. Itu kan mengganggu ya buat orang yang mengamati, mungkin buat orang yang sehari-hari eh, bekerja punya aktivitas rutin tanpa harus memikirkan itu biasa aja bisa hidup tenang, nggak kesel ngelihat pagar di laut gitu, nggak kesel dengan statement yang konyol dari pejabat. Saya kira sih kemudian saya sempat juga pada satu masa mengeluarkan itu, bahkan hasil kegelisahan itu malah membuat orang lain semakin gelisah, terutama ya keluarga lah paling dekat ya, yang orang tua terutama lebih khusus bingung memikirkan anaknya ini mau jadi apa, apakah hidupnya akan baik-baik atau tidak itu. Karena terlalu ekstrim, saya kadang ya orang rumah lebih paham itu yang mereka tidak bisa menjelaskan saya hanya dengan dia itu seniman, ya sudah selesai pertanyaan-pertanyaan ketika melakukan hal-hal yang di luar nalar atau mahiwal membahas Sunda nama dijawabnya tuh ya saya tambah seniman ya beres itu, padahal mah kan ya gitu juga gitu. Itu hanya bentuk kegelisahan saya yang mungkin pada waktu itu proses pendewasaannya belum seperti sekarang, pengalaman masih segitu jadi terlalu ekstrim, yang bikin orang menakutkan, apa jadi menakutkan buat orang atau mengganggu yang membuat saya ya mendapat omongan miring lah atau tidak di apa ya namanya disepelekan atau gitu, bahkan atau ya dianggap gila gitu, ah gelo saya sama gitu. Jadi eh, saya pernah SMA merasa saya kayaknya akan gila nih kelas 3 karena kelas 2 saya udah gila banget gitu baca buku tentang psikologi gitu, tentang skizofrenia, dan karena saya merasa itu ada di dalam diri saya. Eh, Terus jatuhnya ya di mata masyarakat, di mata lingkungan saya ya saya gila, walaupun bukan mental health gitu ya, tapi mengganggu gitu, jadi tidak bisa menjelaskan tidak bisa menjelaskan ya sampai ya dia mah gila, dia mah seniman, udah gitu, udahlah tong dianggap gitu atau biarin weh antepkeun weh gitu. Padahal itu saya sedang gelisah dengan sesuatu. Nah dari situ berproses sampai kemudian saya bekerja gitu ya, bertemu realita bahwa ada tagihan yang harus dibayar, saya menikah punya anak ya, berkompromi terus berkompromi untuk bisa eh, menjawantahkan kegelisahan itu masih dalam ruang lingkup yang orang setidaknya tidak pusing gitu, tidak bingung, tidak harus ya udahlah gitu gitu, tapi justru menjadi diskursus, menjadi diskusi, nya orang gitu dah sebenarnya mah gitu ya. Kemudian jujur sih Pak, dari kejujuran itu saya mencoba jujur dengan diri, dengan kegelisahan itu emang apa sih yang benar-benar kamu gelisahkan, apa yang kamu takutkan, kamu harus jujur terus ya keluarkan. Tapi saya sempat takut juga kalau jujur nanti saya malu, pasti kan di Indonesia tuh dihakuminya dengan rasa malu, wah kamu malu-maluin keluarga, wah udah itu bahaya, paling sinyal paling bahaya gitu rasanya. Jangan gitu, biasa aja gitu. Itu tuh satu hal yang sering terdengar dengan saya, dan itu sampai saya mau menikah pun jangan yang aneh-aneh ya nikahnya gitu, pestanya dan sebagainya gitu. Itu tuh kan Iya, iya. um, berkompromi lah, dan setelah saya jujur terbuka juga kepada orang tua, dan nah ini dari karya ini yang kemudian membantu ketika melihat oh ya ada indah-indahnya lah setidaknya gitu tuh, atau saya menulis terus kemudian menjelaskan itu saya itu sedang apa yang saya ingin, ya itu yang kemudian membantu ya menulis inilah yang akhirnya di kekaryaan saya sekarang sebagai seniman sangat membantu sekali untuk eh, orang mau melanjutkan kegelisahan ini, kayak seri yang sekarang yang sedang saya pamerkan besok ini kan tentang huruf.
tentang huruf, tentang kegelisahan saya sehari-hari, apa yang saya rekam, saya keluarkan. Ketika saya bermain di huruf, orang tuh lebih familiar gitu. Oh itu T, oh itu A. Jadi eh, kemudian barrier untuk mencoba memahami itu terbuka gitu. Nah, dari situ saya belajar gitu ya, dari sebelum proses sebelumnya pun saya belajar, saya pameran. Saya harus presentasikan itu. Saya belajar untuk kemudian mulai, oh iya ya, komunikasi yang baik itu penting sekali untuk memberi pengalaman. Jadi ya akhirnya kan sebenarnya hanya sharing pengalaman sih sebetulnya, atau berkesenian itu saya punya pengalaman ini saya sharing, ya sama ya gitulah, cas beres gitu Betul, tuh. betul, betul. Terus kan berkaryanya ini membantu saya gitu, atau apalah, kalau seniman kan, atau kalau musisi kan, lagu Anda tuh menyelamatkan hidup saya nggak jadi bunuh diri dengan lagu Anda, saya jadi punya motivasi gitu kan. Dan saya pun akhirnya jadi ya kalau bisa kayak gitu, atau setidaknya ya memberi kesadaran kecil tentang, sama saya juga gelisah ternyata perubahan perilaku dari BAB jongkok ke duduk tuh parah ya gitu. Buat saya pribadi ternyata orang sama merasakan, oh ya susah ya, ternyata nggak ada gap budaya di situ gitu, ada membahas tentang apa hajat gitu ya, membahas tentang kotoran tuh jadi kan dulu, tapi ketika dibahas itu kan itu tuh adalah jejak residu hasil apa yang kamu makan itu. Saya menggambar tentang, ada judulnya modal Pak, Iya, iya, iya. duduk di toilet gitu ya. Ya sebenarnya ya saya, karena saya rasanya iya ya kalau bisa ini jadi ini, cuma sesederhana itu, tapi ketika hal privat itu dibuka terus kemudian jadi diskusi, oh iya itu ternyata bisa jadi indikasi kesehatan dan sebagainya, dan saya jadi belajar buat anak, jadi saya memperhatikan, oh dia waktu kecil ya masih balita tuh kan masih ngombehin gitu, masih cebokin, oh iya ya ternyata itu ngaruh banget gitu tuh. Eh, apa ya akhirnya jadi lambat laun paling yang saya utamakan adalah domestik, urusan keluarga atau yang terdekat bisa paham. Kalau ini berhasil, insya Allah keluar pun mungkin bisa lebih paham. Dan itu sulit sih Pak. Sampai hari ini pun um, ya rumit. Ya menulis ini membantu, ini salah satunya ya, ini dengan menulis Pak. Untuk kemudian bisa bisa ya jadi diskusi, jadi ada komentar, ternyata kan sama, oh iya saya juga, ya, ya sama. Saya paling komentar yang gitu kan, tos kita sama, jadi kayak memvalidasi kegelisahan saya tuh tidak sendiri. Saya sering bilangnya gitu, kalau pameran biar saya nggak gila sendiri gitu. Ternyata kan mana gelo kan setuju dengan apa yang saya pikirkan, saya gelisahkan. Itu sih. Sebenarnya jawab. Satu lagi Kang Eri, punten ya kan sama yang lain. Itu kan kalau orang dalam dalam tanda kutip gila itu kan sebenarnya orang belum paham saja. Kenapa orang tidak nyaman dengan tulisan kita atau dengan karya kita? Pertama, mungkin dia tidak mengerti atau memang ada sesuatu yang salah dalam masyarakat. Sehingga tulisan kita yang jujur, tulisan kita jujur apa adanya sehingga mengganggu gitu loh. Ya, dirujak Pak Iya nantinya kan? sama netizen. Nah itu masalahnya. Kita itu terlalu peduli omongan orang sebenarnya gitu kan. Iya, jadinya Betul gitu. kan? Ya, ya Kadang-kadang kan orang hanya komentar yang dia sendiri juga tidak paham. Hanya baca judul, udah komentar. Hanya dengar orang lain, sudah komentar. Nah itu sebenarnya bagi konten kreator yang berusaha jujur itu mengganggu. Dalam artian mengganggu begini, niat kita baik, cuma karena orang belum paham atau disalahpahamin, kita dirujak. Nah kalau dirujak, udah merembet ke keluarga atau ke apa. ya Itu kan jadi repot. mana-mana. Mana-mana gitu kan. Tapi sebenarnya mereka tuh tidak membahas inti permasalahannya apa yang kita katakan.
mereka itu hanya membahas komentar orang tentang kita, bukan tentang karya kita. Ya, Itu biasanya di yang luar terjadi. konteks. Nah, sebenarnya fenomena ini kadang-kadang menghambat. Dalam artian menghambat tuh kita terlalu peduli pada pikiran orang lain. Ya, Kita berusaha memuaskan orang lain. ya, Gitu. Sementara kita tuh mau jujur apa yang kita rasakan. Mungkin ada yang setuju, tapi yang biasanya yang setuju itu diam-diam saja. ya, Beda orang yang tidak setuju. Mungkin yang setuju 10 lah. Yang tidak setuju 2 atau 3. Kita kan memperhatikan yang 3. Yang tujuhnya, yang setuju mungkin kita tidak tahu, kita perhatikan. Mungkin secara tidak langsung tulisan itu berdampak pada banyak orang. Cuma kita terlalu fokus pada orang-orang yang nyinyir. ya. Biasanya begitu. Yang saya Jadi, rasakan juga. Kalau mau nulis nih saya pikir, ngeganggu pikiran orang nggak ya? Ah ya, janganlah, delete lagi, bikin lagi. Ini terlalu keras nggak ya? ya, Delete lagi, akhirnya tulisan saya nggak jadi-jadi. nggak jadi-jadi. Karena saya terlalu banyak mikirin orang, bukan Ya, fokus pada ide saya sendiri. Itu saya alami sebenarnya. ya, Ini saya mau nulis ini nih. Tapi begitu nulis, duh, jangan-jangan ada yang tersinggung gitu. Ganti bahasanya yang lebih halus. Aduh, ini masih keras. Akhirnya saya tidak nulis. Jadi kalau yang mau jujur ya, saran saya sih ya jujur-jujur sajalah. Selama tidak tidak apa tidak mengandung unsur sara, ya ungkapkan saja. Toh masih banyak orang yang mungkin tergerak hatinya atau bisa terbuka pikirannya dengan tulisan kita. Kalau saya sendiri sih kalau nulis ya saya juga banyak tulisan di jurnal yang nggak ini dari kecil, saya dari SMP mulai menulis ya. Tapi nggak saya iniin, nah, kalau kan ada medium nggak di sortir lagi apa pikiran-pikiran saya. ya. Yang saya salut dari seniman itu dia punya apa? Punya kepekaan dan punya idealisme biasanya. Itu nilai unggulnya. Mungkin itu pendapat saya, Kang Eri. Terima Siap, kasih. Kang Dede, atur nuhun. Saya tambahin sih dikit, eh, salah satu upaya untuk bisa berekspresi lebih ekspresif tanpa harus takut dari dia ya, salah satunya ya dengan berkomunitas di KBM ini gitu. KBM ini seperti memberi safe place ya untuk kita mengeluarkan ide atau ekspresi dalam bentuk tulisan, karena ada editor gitu, ada yang ngejagain, kita tuh ada yang ngejagain bahwa kita bentuk ini. Terima kasih banyak Mas Bagus yang menginisiasi, sudah yang membantu untuk menciptakan ruang aman berekspresi masih dalam wilayah yang eh, ya seperti ada yang ngejagainnya gitu tuh. Ketika ini tulisannya ingin saya share ke lebih banyak orang, kenapa saya kirim itu puisi? Karena tentu saja ingin dibaca oleh lebih banyak orang. Cuman karena tahu di situ ada proses itu, saya ada rasa tenang bahwa akan ada yang bantu untuk mengingatkan, minimal tidak diterbitkan gitu. Ketika ini berbahaya gitu, tidak diterbitkan gitu, atau minimal di notes lah dulu, tolong gitu, atau apa. Nah ini sih yang ya safe space ini harus kita cari untuk bisa kita berlatih jujur gitu. Karena ketika jujur pun, ketika lingkungan yang kita keluarkan dengan kejujuran ini tidak sanggup, tidak artinya tidak aman, kita akan gagal berekspresi yang nanti jadi jerawat batu atau migrain dan sebagainya. Um, ya ini sih komunitas, salah satunya berkomunitas seperti ini, masukan dari teman-teman. Iya. Ya terima kasih, saya ada rutinitas baru di minggu malam oleh acara ini. Saya juga melihat POP orang ketika kita bikin acara KBM. Ini salah satu yang saya upaya untuk kita bisa berekspresi lebih baik, jujur, baik dan benar gitu. Akhirnya jadinya nggak cuma jujur
terus kemudian sporadis yang akhirnya nanti bikin sakit hati orang dan sebagainya. Dan ya menurut saya intelek. Jadi dibahas dengan intelek, satu tulisan dibahas dengan tulisan, tidak hanya dengan komentar pendek. Jadi semuanya dipikirkan gitu. Jadinya Hmm. fair, fair gitu tuh. Itu sih ya saya berterima kasih sekali udah diundang, udah ikut, dibolehin ikut. Saya coba jadi volunteer walaupun masih kontribusi saya masih sedikit di volunteer, tapi saya berusaha untuk membangun, ikut ingin ikut serta membangun suasana ini yang saya ini baik ya untuk saya pribadi, untuk mungkin banyak orang untuk bisa lebih leluasa mengekspresikan tulisannya dengan mengirim ke tim publikasi KBM. Nah, di Hmm. sana banyak teman-teman yang ya hebat sih menurut saya secara ya perdebatan yang terakhir itulah di mungkin cerita dikit nggak apa-apa ya Mas Bagus. Nggak apa-apa, Saya Kang. saya mengamati perdebatan tentang isu terakhir ramai di grup forum KBM itu baik, kita harus punya sikap dan sebagainya. Ya, itu kan salah satu upaya membuat safe space gitu, jadi tidak keluar mentah gitu tuh, Ya, yang bisa betul. kemana-mana membuat. Itu sih yang jadi dinamikanya baik, ya itu yang kemudian saya beberapa kali sih di tulisan bersyukur dengan medium dan komunitas mediumnya. Saya kemarin menonton Mas Haikal gitu ya, saya menuliskan kembali itu ya itu saya merasa aman, kemudian tidak takut menulis bahasa Inggris walaupun berantakan, itu berhasil berarti kan untuk membuat saya bisa berekspresi dalam bahasa Inggris misalnya. Nah ini sih yang kemudian ya saya senang dan mau bervolunteer di sini, mau ikut membangun komunitas yang intelek, artinya ya yang menulis itu kan kegiatan intelektual ya, yang Ya. tidak sependek 140 karakter dan sudah baik gitu, tapi bikin polemik gitu. Itu sih Mas, yang kemudian ini bagus sekali. Makanya saya ingat blogger zaman dulu, karena di blogger tuh komentarnya kan gitu sama ya, kita saling Ya, ya. ngejagain, lu Ah, ah. ini dong, ini dong. Iya sih. Saya juga ingat sih dulu zaman-zaman blogger yang mungkin teman-teman komunitas sih yang saling mengomentari ya karya teman-teman yang lain atau saling kunjung juga blognya gitu kan. Hmm. Itu ya, membuat semacam ruang aman ya, ruang aman, nyaman, bahkan mungkin juga bikin berkembang gitu untuk orang-orang yang ada di dalam situ. Nah, kalau saya coba tanya sedikit soal tadi soal sensitivitas atau kepekaan. Gitu. Kalau Kang Eri mungkin kan udah terbiasa berseni itu kan biasanya punya ciri khas biasanya itu bisa memutar balik eh, cara berpikir ya. Kalau saya sih melihatnya ini karakter umum dari teman-teman seniman itu punya juxtaposition untuk sesuatu gitu kan. Nah, kalau Kang Eri yang seperti itu tuh biasanya dilatih kah atau memang sudah sejak kecil bisa melakukan itu atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menarik. Kalau 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 di beberapa tulisan saya sebelumnya sih memang saya bilangnya ke teman-teman penulis eh, coba amati ada yang apapun yang ada di depan teman-teman gitu kan. Kemudian tulis bebas gitu. Ya sebenarnya itu kan seperti kayak kejujuran. Ya kejujuran, oh punya komentar tentang, oh ini gelas ini ternyata kok bulat ya, kenapa kok bulat gitu ya. Gitu. Ya kalau kalau Kang Eri biasanya juxtaposition seperti itu punya pendekatan tertentu nggak sih? Ya, saya cerita lebih jauh. Hmm. Dari kecil tuh ya memang saya sudah berbeda Mas. Dari kecil saya sudah berbeda dan sudah di apa ya, di notes kayaknya sama orang tua. Cuman alhamdulillah zaman itu tidak ada zaman ADHD lalala itu, jadi saya selamat dari judgement itu gitu. Yang jelas dari kecil itu saya
memandang segala sesuatu itu berbeda sih. Jadi Apa lebih melihat, lebih banyak tanya atau lebih gimana, Kang? maksudnya tanya, Lebih lebih banyak bertanya tentang hal-hal di sekitarnya Kang Eri. Biasanya kan orang yang dianggap aneh kita itu kan, oh kebanyakan nanya lu gitu. iya, ya banyak lah Mas ininya ya, apa label-label itu banyak, Iya, label iya. itu banyak. Tadi saya udah simpulkan, pada akhirnya yang paling gampang tuh ya gila lah. Ini udah ceprut atau apapun itulah gitu ya. Eh, jadi dari kecil tuh memang punya pola pikir yang berbeda gitu. Jadi saya pernah menulis cerita PSD nih saya ingat. Saya nulis cerita pergi ke kebun binatang. Hmm, Standar kan harus diceritakan kembali tulis dalam sebuah cerita. iya, iya. Saya tulis dalam sebuah cerita. Semua orang bercerita pengalaman dari secara linear itu. Saya Hmm. pergi ke sini, ketemu ini, dan ke sini, sini, selesai. Gitu. Nah, waktu itu saya menulis bercerita. Dan waktu itu tulisannya bahasa Sunda ya, Mas. Hmm. Eh, saya menulis judulnya Orai Helai. Artinya ular yang menguap karena ngantuk. Ya, saya menulis itu saya ingat itu mungkin kelas 3 atau kelas 4 ya. Iya, iya. Dan tulisan itu nilainya biasa aja sih dari Hmm. sekolah. Terus saya bangga karena saya merasa dari semua binatang yang menarik perhatian saya adalah kenapa ular itu ngantuk terus-terusan itu. Karena dia nguap aja gitu, Mas. Ini kenapa ya ular nguap? Dia ngantuk, capek kali ya. Saya tuh memikirkan itu, jadi tidak mikirin gajah dan sebagainya. Saya nulis tentang itu. Eh, Saya berkesimpulan bahwa ular itu ngantuk dan dia mungkin capek. Saya ceritain itu dan saya bacakan di keluarga dan keluarga mentertawakan saya. iya, Eh, tapi saya sedih waktu itu. Kenapa mereka iya. mentertawakan? Hmm, waktu itu kemudian saya sempat berhenti bercerita ya Hmm. untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Karena reaksinya adalah kalau tidak ditertawakan, eh, dialihkan. Gitu. Iya. Eh, mungkin hanya bapak saya yang masih mau lebih, karena bapak saya juga yang nulis, ya dia dosen. Oh. Nah dari situ itu hanya satu contoh. Eh, kemudian ya dengan sendirinya ketertarikannya ke situ ya mas. Safe space saya ya di dunia seni ketika lu boleh bilang hal yang tidak masuk akal dengan eh, disclaimer itu adalah seni. Iya. Itu kayak safe space saya gitu. Tapi kalau Nah, kalau di Kang Eri sendiri dari perjalanan masa kecil itu terus sekarang jadi dewasa dan memutuskan lagi untuk jadi seniman, eh, Kang Eri punya apa ya? Kalau saya mungkin boleh bilang punya pendekatan andalan nggak sih untuk eh, apa ya, peka dengan sesuatu gitu atau dengan isu tertentu yang paling disuka. Nah, yang saya tahu kan sebenarnya eh, itu kan memutarbalikkan sudut pandang itu kan juga posisi itu kan bermain logika ya. Logika kita mungkin berbeda dengan logika orang lain, akhirnya dianggap gila atau dianggap aneh seperti itu. Tapi kalau yang saya tahu adalah itu semuanya ada teknik, gitu kan. Ada tekniknya, ada pendekatannya. ya. Kalau Kang Eri biasanya apa punya cara favorit seperti itu untuk memandang sesuatu? Eh, saya kalau nggak tahu ya saya sih berani bilang kalau saya natural mas juxtaposnya. Jadi memang sudah berbeda saja sudut pandangnya apa yang saya lihat terus memang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kemudian menjadi favorit adalah lateral thinkingnya Edward de Bono. Oh, Yang kemudian saya bisa membuat itu jadi ada keterkaitan iya, iya. gitu. Nah dari situ eh, kemudian bisa jadi luas
dan orang jadi ngeh gitu ya. Dan kemudian saya tidak jadi aneh. Ya. Eh, si ya saya akhirnya pakai itu lateral thinking. Hmm. Yang kedua pakai bahasa rupa punyanya Hmm. Pak Primadi Tabrani. Itu bahasa rupa itu cara membaca bahasa rupa lokal ketimuran secara umum. Itu kerangka berpikirnya berbeda dengan kerangka berpikir barat. Ya. Dan itu memberi ruang buat saya untuk bisa jadi begitu gitu. Ya, ya. Karena jadi ngeruts, jadi ada ya secara dibesarkan pun begitu ya cara berkomunikasi orang tua yang dengan analogi itu Ya. kan nggak masuk akal gitu. Jangan Ya. duduk di pintu. Maksudnya itu tuh kan sebetulnya saya pun punya pikiran yang sama gitu. Maksudnya yang itu kan nggak nyambung buat lu itu bisa nggak nyambung kok gua nggak boleh gitu tuh. Ternyata itu adalah cara berkomunikasi, cara berbahasa, terutama dalam rupa yang ternyata kesini saya semakin menekuni itu secara umum cara berpikir kita orang timur itu memang khas, gitu. Ya, ya. Khas. Mereka kita tuh banyak mau gitu kalau ngomong. Hmm. Memang iya memang gitu karena cara berpikirnya seperti itu, cara berkomunikasinya seperti itu dan itu kan kita dijajah secara Ya. pemikiran ya. Nah, yang terjajah kemudian tidak bisa mengamini itu gitu tuh. Ya. Yang saya sih merasa itu mewakili saya gitu. Akhirnya melengkapi di apa referensi sih Mas. Ya, ya. Melengkapi referensi supaya bukan saya doang yang ngomong. Gitu. Hmm. Dari situ kemudian jadi kalau saya sih lebih kebalik kalau Mas Bagus menyangka bahwa ini adalah teknik. Jadi untuk melakukan ini tekniknya adalah dengan melakukan A, B, C, D, E atau Ya, sequence yang ya. memang harusnya begitu. Ah, ah. Kalau saya malah kebalik, gimana supaya ini jadi teknik gitu? Oh, oke. Supaya kemudian saya bisa diterima, Ya. pikiran saya bisa diterima. Eh, jadi justru saya nggak bisa Mas, biasa aja gitu. Malah malah susah untuk Iya, iya. akhirnya ya gitulah Ya. bayangnya Mas. Menarik, menarik. Iya, iya. Ini kan mirip kayak kemarin saya bilang soal pengrajin dan seniman itu ya. Dia memang ada mungkin boleh, kalaupun boleh dikotomikan gitu kan. Memang ada dua pendekatan, bahkan untuk berlogika seperti itu. Dan ya, saya rasa sih malah yang sebenarnya dibutuhkan itu semacam jembatan antara dua kutub ekstrem itu tadi. Gitu kan. Ya, ya Dan akhirnya setelah proses pendewasaan mungkin ya Mas ya banyak jalan menuju Roma untuk menjelaskan sesuatu gitu tuh. iya, Eh, ya vice versa sih kadang memang iya, saya dari teknik gimana caranya karena kan dalam itu dipakai banget untuk pencarian ide iya, visual atau betul, apa gitu. betul. Atau memang saya udah dapat ide itu gimana caranya supaya itu ya menulis ini Mas yang makanya saya Iya, ini bisa mengurai sekali si sudut pandang yang mungkin aneh itu gitu. iya, Ternyata bisa jadi nggak aneh dan lambat laun keluarga mulai paham oh sebenarnya dia tuh pinter gitu jadinya gitu kan sebenarnya bisa kok dia tuh gitu. Iya emang bisa dari dulu juga cuma lu aja yang nggak ngerti karena lu pakai cara pandang ini gue cara pandang ini nggak ketemu gitu akhirnya saya iya, berkompromi gitu. iya, iya. Betul. Menarik banget Kang, menarik banget. Menarik banget. Itu kenapa kemarin saya ngotot Kang Eri ini harus datang. Gitu kan. Karena memang saya juga lihat karena antara visual dengan tulisan kan kadang punya posisi artis yang berbeda. Tapi ketika itu bisa jadi satu, itu kan perlu jembatan yang cukup gitu kan untuk bisa Ya menggabungkan keduanya. mungkin ya kalau extra mile tuh ya itu extra mile saya mas. Ya, ya. Keren, keren kan, keren kan. Teman-teman ini nggak kerasa ya kita ngobrol dengan Kang Eri udah setengah 10 gitu kan ya. Biasanya mungkin kita selesaikan di 1
dan udah lebih gitu ya. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi Kang Eri ya silakan. Untuk terakhir ya, belum kita tutup, masih ada teman-teman mau nanya, mau share. Jadi kalau nggak ada, dari saya Kang terakhir, eh, kenapa nyebutnya Eri Dokter? Artinya apa sih? Ada dua versi, ya, ada dua versi. Oke. Yang satu hari saya menonton TV gitu ya. Waktu itu diwawancara ada dia memperkenalkan dirinya, I am William the Third, lalalala gitu kan, dia memang berdarah biru gitu. Saya tahu, menarik juga gitu, saya terngiang-ngiang tuh si the Third-nya. Dan yang kedua alasannya saya memang anak ketiga, Oh, oke. jadi ya udah deh, eh, gua membranding diri sebagai editor bangsawan, bangsawan wannabe. Dan sekarang saya Iya, menambahkan Sir Eri the Third supaya membuat kesan semakin bangsawan. Sesederhana itu ya. sih, Mas. Ya, semoga jadi doa lah Kang. Eh, amin gak ya? Ngeri Mas jadi bangsawan ya, kayak Game of Thrones kan ngeri tuh. Ya, oke. Susu Terima kasih aja lah. banyak loh Kang untuk waktunya. Sama-sama, sama-sama. Selamat Terima apa? kasih banyak. Masih liburan kan ya? Nuhun Besok Kang masih Eri. libur juga kan? Sami-sami Kang Dede atur nuhun. Pas dia mungkin ngacapruk. Punten abi ge rada cerewet ya teh. Coba nangos jeung loba komentar. Ah, Ame resep hidup we. lah diskusina Iya, rame Dandanisme. resep. teu monoton gitu. Makasih buat Karunya teman-teman juga yang udah datang, Kang Dede. sama-sama Mas Bagus. Punten Mas Bagus, saya teh rada cerewet ya. Bantu-bantu Apa-apa Mas Bagus Kang? lah. Biar ada jeda gitu. Ya, makasih Baik. buat Mbak Dian, Rival, Mbak Dipa juga ya. Kita ketemu lagi di pekan depan ya teman-teman. Seperti biasa hari Minggu jam 9, jam 8, 8, Mas. jam 8, jam Siapa 8. minggu depan bintang tamu narasumbernya? Pekan depan. Rahasia, Mbak. Eh, Jangan dirahasiain dong, biar kita kan bisa nyiapin pertanyaan. Oh bintang tamunya ini Bisa spesialisasi dikepoin dulu. ini. Siap-siap. Kita Ini spoiler kita yang buat kopiin hati tulisannya, malam ini kita doang. nanti kita nyiapin pertanyaan yang relevan gitu. Ya, Sepel siap-siap, aja. Kang. Mas saya nih, Mas Pekan Bagus. depan itu rencananya Kang Eh, Edwin Falcon. Oh ya. Resah rakyat ya, resah rakyat. Mas, saya izin pamit ya. Udah. Oke. Makasih Terima Kang, kasih makasih Kang. teman-teman Saya juga semuanya. Makasih bubaran banyak. nih. Terima kasih. Makasih banyak. Kang Sampai Dede, jumpa. Ya, Mbak Dian, Kang Mbak Dita, Dede. Mas Bagus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.